Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali ya pembahasan bab tentang fikih ibadah, yang insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang salat ahlil a'zar, salatnya orang yang memiliki uzur. Di antaranya ya adalah yang akan coba kita pelajari tentang tata cara salat khauf ya. Di muqarrar ya, di dalam buku ini tidak ada, hanya saya menambahkan karena ini juga penting ya. Bisa jadi suatu saat ya kita melaksanakan salat khauf ini. Ya, bisa jadi karena kita berjuang ya, berperang, berjihad, ataupun mungkin di antara rekan-rekan ada sebagai seorang tentara ya yang berjuang di medan perang, masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita ya tentang walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Taib, kita akan mulai saja ya di sini. Kita akan membahas bab tata cara salat khauf ya. Tata cara salat khauf ini secara umum adalah di surah An-Nisa ayat 122 ya. An-Nisa ayat 102 afwan. Surah An-Nisa 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka ya, para sahabat Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu hendak mendirikan salat ya, faltakum ta'ifatum minhum, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau salat besertamu, maka bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka juga segolongan dari mereka itu berdiri atau salat besertamu dan menyandang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud ya, atau telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh ya. Dan juga nanti dan hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum melakukan sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. An-Nisa ayat 102. Ini belum jelas ya, mungkin tata caranya nanti insyaallah akan kita jelaskan yang lebih detail. Hanya saya kutip dalam surah An-Nisa ini adalah memang yang berkaitan dengan salat khauf ya, An-Nisa ayat 102. Baik. Nah, di sini ya kita akan coba membahas dalam beberapa sisi. Jadi apabila yang pertama, jika musuh bukan di arah kiblat. Nah, jadi nanti sebenarnya ini banyak tata cara sholat khauf ini ya. Ada beberapa tata cara sholat khauf ya. Nah, akan tetapi ya yang jadi patokan adalah yang akan saya bahas di sini adalah hadis ya dari muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kita akan coba baca. An Salih bin Khawat, dari Salih bin Khawat radhiyallahu anhu ya, amman syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang menyaksikan atau yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersama-sama yauma dzatur riqa, yaitu dzatur riqa ya, ketika peperangan dzatur riqa. Nah, ini dzatur riqa inilah disyariatkan salat khauf yang paling diambil tata caranya ya. Jadi salat dzatur riqa ini salat ya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, salat khauf yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan ini yang dijadikan banyak patokan ya salat khauf ini. Nah, bagaimana caranya? Salatal khauf ya. Beliau Nabi SAW salat khauf. Anna ta'ifatan saffat mahu, bahwasanya sekelompok membuat saf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijahal aduwi, dan satu kelompok lagi ya, ada satu kelompok lagi menghadap musuh. Jadi menghadap ke arah musuh.
Jadi ada dua kelompok. Nah, nanti kita bahasnya lebih detail insyaallah. Fasalla billati ma'ahu rakaatan. Maka orang yang bersama Nabi ya, yang di belakang bersama Nabi, salat 1 rakaat. Summa sabata qa'iman, kemudian ketika berdiri ya, ketika sempurna berdiri, wa atammu li anfusihim, maka mereka menyempurnakan 1 rakaat lagi masing-masing. Mereka melaksanakan 1 rakaat masing-masing. Summan sorofu fasoffu wijahal aduwi. Kemudian mereka insorofu, mereka bubar, mereka berpaling. Fasoffu wijahal adu. Maka orang yang satu kelompok lagi ya, yaitu yang menghadapi musuh tadi ya, mereka membuat sop. Jadi berdiri membuat sop di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'ati ta'ifatul ukhra fasalla bihim. Jadi afan ya tadi ya, suman sorofu fasofu wijahal adu. Maksudnya ini insorofu, mereka yang kelompok satu ini setelah selesai sholat ya, fasofu wijahal adu, mereka berbaris ya menghadapi musuh, menghadap ke arah musuh maksudnya. Waja'ati ta'ifatul ukhra, dan datang kelompok yang lain yang awalnya tadi menghadap musuh ya. Sekarang fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min sholatihi. Maka Nabi SAW sholat bersama mereka, itu bersama kelompok kedua ya, allati baqiyat min 1 rakaat ya, yang tersisa dari sholatnya, karena sholat khauf itu 2 rakaat. Nanti kita bahas. Summa sabata jalisan, kemudian Nabi SAW sempurna duduk ya, beliau itu duduk, maksudnya akan tahiyat ya, tasyahud. Wa atamu li anfusihim, kemudian mereka ya, yang kelompok 2 yang ada di belakang Nabi itu, mereka menyempurnakan sholat mereka masing-masing yang 1 rakaat yang tertinggal. Summa sallama bihim, kemudian Nabi SAW melaksanakan atau mengucapkan salam bersama mereka. Ya, ini tata cara sholat khauf ya. Untuk lebih detailnya kita akan coba paparkan dengan ini ya, dengan gambar. Ini mohon maaf ya, saya ambil ya dari internet ya, wallahu alam ini siapa yang lagi sholat, apakah mujahid atau ISIS saya tidak tahu ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya Allah ya jauhkan kita ya dari paham-paham yang tidak sesuai ya. Mudah-mudahan ini mah bukan ISIS ya, insya Allah. Taib. Nah, misalnya di sini ya, ini lihat, ini ada imam, ini ada apa? Imam. Nah, ini ada makmum, ada 2 kan? Ada makmum. Ada apa? Makmum. Aduh, mohon maaf ini agak. Ini ada makmum. Ya, ini makmum satu kelompok. Makmum yang satu kelompok lagi, nah ini berjaga-jaga. Ini berjaga-jaga. Nah, imam sholat. Ini bersama siapa tadi? Makmum ya. Ini hendaklah sholat ini, tadi ini saya dulu tidak membahas ya di bab sunnah-sunnah sholat menghadap sutroh. Ini ada sutroh nih ya. Jadi maksudnya begini, ini ada imam ya. Ketika akan sholat itu dia membuat sutroh. Sutroh ini seukuran 1 hasta lah ya. Jadi 1 depak begitu, 1 hasta ya. Ya kurang lebih sekitar 30 cm lah ya. Ini boleh tongkat, boleh tas, boleh apalah. Jadi ketika dia akan sholat ya, ini tempat sujud ya. Nah, tempat sujud ini di sini ada sutroh. Sutroh ini adalah hukumnya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah itu sunnah hukumnya. Kalau di dalam kitab Al-Wajiz ya, ini hukumnya wajib, tapi kebanyakan sunnah. Jadi membuat sebuah sutroh ya, agar tidak orang-orang kalau melalui itu tidak melalui sutroh ini, tapi ke belakang sutroh ya. Kalau orang yang datang melalui sutroh ini, maka orang yang sedang sholat menghadap sutroh ini menahan. Nah, yang jadikan sutroh ini bisa tadi tas, bisa orang yang sedang duduk. Jadi kita ketika di masjid ya, ada orang yang sedang duduk, ini bisa dijadikan sutroh. Kalau tidak ada tembok atau tidak ada tihang dan lain sebagainya. Ini ya. Taib, ini berkaitan dengan sutroh. Nah, imam sekali lagi ini mengimami makmum. Makmum ada berapa tadi? Ada 2 ya. Makmum ada 2. Nah, rinciannya begini. Dibagi 2 kelompok. Nah, jadi ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Ini ada 2 kelompok. Insya Allah mohon maaf ini agak tersendat ininya pulpennya ya. Taib. Ada 2 kelompok ya. Jadi ada kelompok 1. Subhanallah, ini tidak ada. Taib. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Dia ada kelompok 1, ada kelompok 2.
Nah, kelompok satu ya maksudnya ini adalah yang sholat bersama imam. Kelompok dua yang berjaga-jaga. Ini yang berjaga-jaga. Nah, kemudian kelompok satu K1 ini ya disebut K1 ya kelompok satu. Kelompok satu ini sholat bersama imam ya. Dan kelompok dua ini ya berdiri menghadap ke arah musuh. Nah ini ya. Ini kelompok satu sholat bersama imam, kelompok dua menghadap kepada musuh. Kemudian selanjutnya imam bersama kelompok yang satu ini K1 ya sholat 1 rakaat. Jadi sholat 1 rakaat. Setelah berdiri di rakaat kedua, kelompok yang satu ini sholat masing-masing 1 rakaat sisanya. Sedangkan imam tetap berdiri menunggu K1 selesai sholatnya. Jadi, nah ini ketika si imam ini sholat sujud ya, makmum juga kan sujud semua. Kemudian, nah ketika berdiri rakaat kedua ya, si makmum ini yang K1 ini menyempurnakan sholat sisanya 1 rakaat. Sisanya 1 rakaat. Imam berdiri tetap diam berdiri menunggu sampai selesai seluruh orang yang ada di shop ini selesai melaksanakan sholatnya 1 rakaat. Jadi 2 rakaat mereka sholat duluan. Jadi setelah setelah tasyahud mereka salam. Nah setelah salam mereka bubar. Jadi kelompok satu ini bubar. Nah ini nih. Nah setelah setelah kelompok satu selesai sholat, K1 berganti posisi jadi berjaga-jaga. Jadi setelah sholat mereka bubar. Mereka keluar saf, bubar, siap berjaga-jaga. Nah, kemudian K2 ya kelompok 2 yang sedang berjaga-jaga tadi masuk ke saf bersama imam. Jadi bermakmum kepada imam. Nah, jadi imam yang tadi menunggu ya berdiri. Nah, jadi sekarang ditemani oleh kelompok 2 yang siap bermakmum kepada imam 1 rakaat sisanya. Nah, maka yang kelima, imam melanjutkan sholat. Ya, imam melanjutkan sholat. Berarti rakaat kedua kan untuk imam. Sementara untuk makmum rakaat pertama. Ketika duduk tasyahud ya, si kelompok 2 ini berdiri menyelesaikan rakaat. Jadi ketika imam tasyahud ya, nah si makmum tidak tasyahud, tapi mereka itu menyelesaikan rakaat tersisa. Jadi dia bangun. Nah, melaksanakan 1 rakaat lagi itu yang tersisa. Dan imam menunggu jamaah tadi ya kelompok yang kedua ini yang sholat masing-masing sampai tasyahud. Jadi setelah seluruh makmum tasyahud ya, maka setelah mereka bertasyahud imam mengucapkan salam dan seluruhnya salam bersama imam. Ya ini tata cara sholat khauf yang pertama. Ketika apa? Ketika musuh bukan di arah kiblat. Ya, jadi berjaga-jaga yang lain, kemudian yang lainnya sholat ya. Kemudian 1 rakaat ya, 1 rakaat mereka selesaikan menjadi 2 rakaat sementara imam berdiri terus. Nah, ketika selesai sholat, mereka berpaling ya, mereka berjaga-jaga. Yang tadinya berjaga-jaga menjadi sholat bermakmum kepada imam. Kemudian imam melanjutkan sholatnya 1 rakaat kan ya, sampai tasyahud. Nah, sementara makmum yang kedua dia tidak tasyahud tapi berdiri 1 rakaat menyempurnakan rakaat yang tersisa ya. Kemudian duduk tasyahud ya seperti tasyahud imam, kemudian mereka salam, imam salam dan para makmum pun salam. Ini sholat tata cara yang pertama jika musuh bukan di arah kiblat. Nah, apabila jika musuh di arah kiblat, bagaimana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saya baca saja terjemahnya ya karena biar cepat. Bahwasanya suatu ketika aku turut melakukan sholat khauf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membagi kami menjadi 2 barisan. Satu barisan berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang musuh berada di antara kami dan kiblat. Ketika Nabi bertakbir, kami semua ikut takbir. Kemudian beliau ruku. Kami semua ikut ruku. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Kami semua melakukan hal yang sama. Kemudian beliau turun untuk sujud bersama barisan yang berada langsung di belakang beliau. Sementara itu, barisan yang belakang ya yang terakhir tetap berdiri menjaga musuh. Kemudian ketika Nabi selesai sujud dan barisan yang di belakangnya berdiri ya, maka barisan yang terakhir tadi turun untuk melakukan sujud ya, lalu mereka berdiri. Lalu barisan yang belakang maju dan barisan yang di depan mundur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf tidak terubah, ini tidak boleh diringkas begini ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan kami semua ikut ruku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, kami pun mengikutinya. Sementara barisan yang tadi berada di belakang ikut turun sujud bersama beliau.
barisan yang satunya lagi tetap berdiri menjaga musuh. Ya. Ketika Nabi selesai sujud bersama barisan yang tepat di belakangnya, maka barisan yang terakhir turun untuk sujud. Setelah mereka selesai sujud, Nabi mengucapkan salam dan kami semua mengucapkan salam juga. Hadis riwayat Muslim. Taib, ini biar paham ya, kita akan coba sama dengan tadi ya dipraktekkan. Nah ini mah kayaknya TNI ya, mudah-mudahan ini TNI ya, gambarnya kayak gambar TNI dan websitenya website Indonesia ya. Allah alam ya, mudah-mudahan ya orang-orang yang berjuang ya, mudah-mudahan ini menjadikan mereka ini sebagai para pejuang Islam juga ya, insya Allah ya, mudah-mudahan membela kebenaran, membela yang hak ya, membela Islam insya Allah ke depannya, mudah-mudahan ya. Taib, ini lihat misalkan TNI sedang sholat khauf ya, tentara sedang sholat khauf. Nah ini imam sedang sujud ya, ini prakteknya imam sedang sujud. Ini makmum yang pertama sujud ya, makmum yang kedua ini berjaga-jaga. Ya tadi tata caranya begini. Pertama, jika musuh sekali lagi di arah kiblat. Jadi ini imam, makmum semuanya ini di depan kiblat, itu tempat sarang musuh di depan kiblat misal begitu. Nah, apabila musuh di arah kiblat, pertama dibagi dua kelompok, sama kelompok K1 dan kelompok K2. Ini di barisan Nabi, ini kelompok 1 di belakang imam ya. Di belakang imam satu lagi, misalnya ini kelompok 2 K2. Nah, kemudian K1 dan K2 sholat bersama imam. Ya, biasa takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku dan bangkit dari ruku ya. Nah, imam bersama K1 dan K2 ya, imam berarti kelompok 1, kelompok 2 ini ya, barisan 1, barisan 2, ruku dan bangkit dari ruku ya, ruku, bangkit dari ruku. Nah, ketika imam sujud nih ya, imam sujud, K1 ikut sujud. Nah, kelompok 1 yang di belakang imam itu ikut sujud juga bersama imam. Tapi K2 berdiri ya, sementara K2 ini berdiri. Jadi kelompok yang 2 ini yang di belakang ini berdiri mengawasi musuh di arah depan. Jadi tidak ikut sujud gitu. Jadi berdiri menghadapi musuh ke arah depan. Demikian. Kemudian setelah itu ya, nah imam kan biasa duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian imam berdiri ya. Kemudian ketika imam dan kelompok 1 bangkit ke rakaat kedua ya, jadi bangkit ke rakaat kedua ya, maka K2 ini ya, kelompok 2 yang di belakang ini sujud. Kan tadi kan mereka itu ruku ya, kemudian bangkit dari ruku. Nah, kemudian kelompok 1 dan imam itu sujud. Sementara mereka tidak sujud, berdiri kan mengawasi. Nah, ketika mereka kelompok 1 dan imam ini berdiri, maka si kelompok 2 ini sekarang yang sujud. Ya, sujud hingga bangkit ke rakaat kedua. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, begitu ya. Nah, maka seluruhnya sekarang K1 dan K2 bertukar posisi. Jadi yang tadinya di depan mundur ke belakang. Yang tadi di belakang mundur ke depan. Jadi K1 dan K2 bertukar posisi. K1 mundur karena kan K1 tadinya di depan. Jadi mundur sekarang. Nah, sedang K2 maju, yang tadinya di belakang jadi maju. Betul kan ya? Nah, kemudian setelah itu imam melanjutkan sholat bersama K1 dan K2 hingga ruku dan bangkit dari ruku. Nah, ketika imam nanti bersama K2 sujud, K2 kan karena kelompok 2 ya yang sekarang sudah maju. Nah, sekarang kelompok 2 yang sujud bersama imam. Sementara kelompok 1 berdiri mengawasi. Ya, sekarang yang digantian, sekarang yang mengawasi itu kelompok 1 yang mundur tadi. Ya, paham ya? Nah, ketika imam tasyahud, kelompok 1 sujud hingga tasyahud. Jadi ketika imam ini kan tasyahud bersama kelompok kedua ini ya. Nah, K2 ini kelompok 1 ini ya yang di belakang ini mereka sujud. Kemudian setelah sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian mereka tasyahud. Nah, tasyahud kelompok 2 juga kelompok tasyahud kelompok 1, kemudian imam juga tasyahud kan begitu ya. Jadi semuanya dalam keadaan tasyahud. Nah, ketika selesai mereka ya imam mengucapkan salam dan seluruh makmum pun mengucapkan salam. Demikian tata cara sholat khauf yang kedua, yaitu jika musuh di arah kiblat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa dipraktekkan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di TNI ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan dan kemenangan ya, mudah-mudahan insyaallah amin. Kemudian selanjutnya di sini jika berada dalam keadaan genting. Nah, jikalau misalnya berada dalam keadaan genting. Maksudnya dalam keadaan genting itu sedang berperang atau sedang berlari, sedang dikejar, sedang mengejar begitu kan, dalam keadaan berkecamuk. Sementara waktunya akan dekat dengan akhir sholat, maka saat itulah kita juga sholat, Masya Allah. Jadi sholat ketika perang tidak apa-apa.
Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 239, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jikalau kalian dalam keadaan takut, farijalan aw rukbanan, maka salatlah dalam keadaan ini rijal. Rijal dari rijal itu berjalan kaki, berlari gitu ya, berjalan kaki atau berlari, aw rukbanan atau dalam keadaan menunggang kendaraan, dalam menunggang kuda atau menunggang unta atau apapun kendaraannya, dalam keadaan menunggang misalnya tank dan lain sebagainya ya. Jadi sholat ketika berperang. Jadi ketika perang misalnya dalam keadaan di dalam tanknya, kemudian sedang berperang, waktunya sudah mau habis, sholat tetap. Masya Allah, ini maka sholatnya munfarid sekarang sendiri-sendiri karena dalam keadaan berkecamuk. Nah, maka ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari, fa in kana khaufun huwa asyadda min dzalik. Jikalau rasa takut ya itu lebih dahsyat daripada yang tadi yang sudah dilakukan ya, kan tadi mah tidak ada musuh ya, hanya berjaga-jaga saja. Ini mah sedang dalam keadaan berkecamuk, dalam keadaan perang. Maka Masya Allah, sallau rijalan qiyaman, maka mereka sholat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, berdiri, ala aqdamihim, berdiri di atas kaki mereka. Masya Allah. Jadi ketika mereka berperang, mereka pun sholat. Mereka berlari, mereka pun dalam keadaan sholat. Jadi ruku sebisa menundukkan sedikit misalnya kepalanya. Sujud agak lebih besar misalnya seperti itu, atau apapun lah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Au rukbanan, atau dalam keadaan mengendarai kuda, mengendarai kendaraan, dalam keadaan sholat sebisa mungkin walaupun gerakannya tidak sempurna. Mustaqbilil qiblah au ghairu mustaqbiliha, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat atau tidak masalah. Ketika ketika terjadi keadaan genting, dalam keadaan perang. Masya Allah, berkecamuk ya. Maka ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ya inilah bab tentang sholatul khauf, sholat tentang ketika kita berperang, ketika kita berkecamuk ya. Yang sekarang mudah-mudahan tidak kita alami ya, tapi mungkin oleh sahabat kita, oleh teman-teman kita ya, oleh orang-orang tua kita ya, mungkin sekarang ya harus dilaksanakan karena mereka sedang bertugas di medan perang. Masya Allah, sedang bertempur ya, melawan pemberontak dan lain sebagainya ya. Nah, sholat khauf ini penting ya bagi kita untuk senantiasa kita laksanakan ya. Masya Allah, nih sedang genting pun harus sholat ya berjamaah, bagaimana dalam keadaan biasa-biasa saja ya. Demikian ikhafillah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau tidak bisa difahami silakan ditanyakan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.